Membahas maksiat hati, maka malam hari ini kita membahas maksiat yang perut. Bagi bapak ibu yang mau bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yai yang telah memberikan masukan malam ini yang rasa-rasanya itu sangat rawan ya. Sangat rawan artinya rawan penyimpangan gitu Pak Yai. Dan juga selama ini terutama saya sendiri banyak aturan yang sama-sama ya kan. Karena pada malam hari ini saya betul-betul ingin bertanya Pak Yai. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu masalah riba dan pembelian jenisnya. Ya. Kalau kita pikir nanti selama ini ya walau-walau ya yang kita makan mungkin mudah-mudahan Allah lebih tahu. Cuma saya ingin tahu Pak Yai bagaimana hukumnya kalau seandainya kita mendapatkan rezeki melalui maklar, artinya fee maklar, gitu kan? Artinya kita menjualkan sesuatu, tapi kita dapat fee, gitu, dapat upah, asalnya kan? Berapa persen secara syariat Islamnya? Karena setahu saya kalau dari segi apa mungkin 2,5%, ya kan? Apa benar apa tidak, gitu? Pertama itu. Maklar itu hukumnya apa? Rezeki yang kita makan halal kan, haram kan? Gitu. Itu yang pertama. Ya. Oh, gitu. Itu yang pertama. Satu lagi Pak Yai, hukumnya kita menerima bonus dari multilevel, ya kan? Multilevel marketing. Kita kan dunia sekarang itu banyak network jaringan gitu Pak Yai. Artinya memang dari segi pekerjaan itu cepat menjanjikan orang kaya dan juga bisa menzalimi orang. Ya. Artinya orang yang bekerja kita dapat duit. Itu banyak dilakukan sekarang, bahkan travel umroh pun itu ada pilihannya Pak ya. Bisa beritahu. Artinya ada segi yang kita dapat dengan sistem multi level bonus itu halalkah atau haram? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau kaitannya dengan masalah maklar fee itu adalah kalau menjadi jababah tadi ya, masuk dalam muksu, mungkin bisa jadi dalam keterangan al-muksu kalau memang menjadi suatu ketetapan. Tetapi kalau sekiranya maklar itu hanya menyampaikan pelantar, tetapi tidak ada suatu ketetapan fee, tetapi hanya sebatas istilahnya uang terima kasih, maka boleh-boleh saja. Yang menjadi keharaman adalah apabila nanti ada suatu ketetapan adalah maklar harus ataupun ketetapannya adalah mendapatkan 5% dari suatu penjualan. Ini sama dengan al-muksu tadi, yaitu al-jababah mayukhadu indal bai'i wasyira, adalah suatu ketetapan yang diambil pihak ketiga dari terjadinya transaksi jual beli. Itu malah lebih sangat jelas itu ya, al-jababah gitu ya. Tetapi kembali lagi adalah kalau maklar itu hanya sebatas istilahnya menemukan antara pembeli kemudian dia mendapatkan bukan ketetapan tetapi uang terima kasih, nah itu sah-sah saja ya.
Multi level itu sendiri sebenarnya adalah untuk sementara ini adalah bagian dari akad yang tidak sesuai dengan aturan syariat tadi. Kalau kaidah secara umumnya, karena tidak ada dalam muamalah fikih yang sistemnya seperti itu kayaknya tidak ada. Jadi kami tidak tahu secara bakunya baku secara hukumnya, cuma adalah praktek ataupun prakteknya itu adalah kayaknya memang tidak ada dalam keterangan fikih muamalah yang diatur oleh syariat seperti itu. Kayaknya tidak ada. Kami belum pernah menemukannya. Karena gini Pak ya, masalahnya multi level ya kan, tahu saya itu ada fatwa MUI-nya gitu. Maksudnya disahkan secara dari fatwa itu. Saya pernah bekerja di situ masalahnya kan. Cuma memang masih sama-sama Pak ya. Maksudnya itu ada fatwa MUI-nya sekian gitu. Jadi apakah MUI itu hanya sekedar memberikan fatwa itu sembarangan atau bagaimana gitu tanggung jawab? Wallahu alam. Kaitannya apa dasarnya MUI menghalalkan itu, wallahu alam, kami tidak tahu. Cuma kembali lagi tadi adalah sementara ini yang kami lihat, yang kami kaji, multi level itu sendiri tidak ada keterangan secara syariat yang dibahas dengan sistem yang seperti itu. Kemudian ketika itu tidak diatur oleh syariat, berarti tadi adalah bagian muamalah, tetapi muamalah itu tidak diatur oleh syariat. Itu yang kami takutkannya adalah menjadi sesuatu muamalah yang bertentangan dengan syariat karena tidak diatur oleh hukum fikih itu sendiri. Kemudian kalau kaidah secara umumnya, semua muamalah itu asal mulanya adalah tidak boleh tadi yang dianggap oleh Bapak sendiri tadi adalah merugikan yang lain. Jadi istilahnya adalah setiap muamalah apapun pada dasarnya didasari kesepakatan dua pihak sebenarnya. Kesepakatan dua pihak dan tidak boleh saling merugikan. Itu intinya demikian. Cuma kami kembali tadi adalah kami belum tahu secara pasti apakah itu boleh dan tidaknya. Cuma sistem yang seperti itu tidak pernah terbahas oleh muamalah secara fikihnya. Bahwa alam kalau memang istilahnya sudah pernah dimusyawarahkan antar pesantren, kami belum membacanya. Cuma untuk sementara ini kami melihat dari sisi sistem itu sendiri belum ketemu dari sisi muamalah apakah itu dalam hukum fikihnya. Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mendengar maksiatnya perut begitu banyak Pak ya, tapi khusus untuk hamba di dalam Al-Quran dijelaskan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan banyak tangguh. Artinya begitu kencang Al-Quran itu ngomong mengenai hammer, artinya jelas hammer yang dimakan dalam perut. Tapi apakah yang lainnya itu juga sama nasnya dengan hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita Pak ya, kita ini adalah umumnya adalah ngikuti akidahnya ahli sunnah wal jamaah sama. Ahli sunnah wal jamaah itu sendiri adalah kaitannya dengan masalah hukum berpedoman dengan 4 masalah pokok. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, kemudian yang ketiga adalah ijma, kemudian yang 4 qiyas.
Ketika ulama-ulama fikih sudah menggambarkan sepakat seperti itu, maka kita tidak boleh mengingkari. Kalau kita mengingkari, kita bisa dihukumi kufur. Maka ketika suatu hukum fikih itu sudah menjadi mujma' alaih, istilahnya mujma' alaih, ya sama dengan Quran, gitu ya. Akidahnya ahli sunnah ini ya. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah adalah ketika semua ulama fikih itu semuanya sepakat, maka ya status kekuatan hukum itu sama dengan Al-Quran. Meskipun ya tetapi adalah karena ijma itu kan kitanya demikian. Kita cari Al-Quran, kalau Al-Quran sudah sahih ya sudah, tidak perlu dibahas. Kita cari hadis, kalau hadisnya sudah jelas, tidak perlu dibahas lagi. Nah, ketika dalam Al-Quran belum jelas, dalam hadisnya tidak jelas, inilah yang dibahas oleh ulama. Nah, ketika ulama semuanya sepakat, nah ini adalah kekuatannya sama dengan tadi, istilahnya hukum yang diambil dari Al-Quran, hukum yang diambil dari hadis. Jadi kita dan ahli sunnah wal jamaah mempunyai akidah yang demikian itu. Oke, baik Pak. Yang lain Pak, Ibu, Pak Junaidy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada terlebih dahulu saya mohon maaf ini bagi yang pegawai negeri, bagaimana saya sebagai pegawai negeri. Begini Pak Kiai, ini kira-kira ini gambaran dari kami sebagai pegawai negeri ini kan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau kita lihat detail bahwa sumber yang diberikan kepada kita ini dari bermacam-macam pajak. Pajak itu kalau kita detail lagi, itu sumbernya ada dari klub malam, ada dari pabrik minuman keras, dan banyak macam lagi yang kira-kira hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, sementara kami sudah terjun langsung sebagai pegawai negeri mendapat gaji dari pemerintah yang sumbernya yang saya bilang tadi dari bermacam-macam sumber pajak, legal maupun ilegal. Nah, kira-kira ini minta maafnya ini kira-kira gambarannya bagaimana kira-kira status yang kami makan dari gaji pemerintah ini. Apakah itu abu-abu, apakah itu halal, bahkan apakah itu haram. Ini minta maaf nih untuk semuanya. Ini berat kan kan? Ada simpang-simpang kan? Sebab ada juga rekan saya sebagai menteri masyarakat yang hati betul tahan berhenti dan berhenti, dia jual buku malah, jual buah-buahan. Karena detailnya tadi itu sumber pajak dan terima kasih. Dan selanjutnya termasuk gaji kami itu secara umum itu dibankkan, jadi beri makan pun lewat bank. Dan tidak bisa dipungkiri kalau digaji itu kan bank kan bank. Jadi kira-kira Pak Yai, saya minta maaf untuk semuanya saya beri, cuma kita minta detailnya kira-kira bagaimana status sudah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kaidah secara umum ini Pak ya, kami tidak bisa menjawab baku bukan, tetapi kaidah ini kaidah di dalam hadis Nabi itu adalah al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainama musyabbiha. Jadi kaitannya dengan rezeki itu adalah halal jelas kalau sudah sesuai dengan syariat agama Islam halal gitu. Kemudian haram juga jelas, yaitu setiap yang tidak sesuai dengan aturan syariat haram. Kemudian yang abu-abu tadi kaitannya ya apakah itu masih sesuai dengan syariat ataupun tidaknya, ini masih abu-abu. Ini kaidah secara umumnya adalah syubhat. Kemudian kembali lagi adalah kita kerjanya secara halal. Kemudian yang kita dapatkan kalau jelas-jelas bukan yang dari haram, itu nanti kembali jadi hati-hati.
Suatu contoh tadi yang digambarkan adalah PNS. PNS itu kerjanya jelas secara syariatnya sah-sah saja gitu ya. Sebagaimana yang kemudian yang didapatkan, yang digunakan membayar adalah pajak ini itu dan lain sebagainya. Ini itu dan lain sebagainya itu adalah ada yang halal, ada yang haram. Secara fikih ini adalah syubhat. Makanya sama saja dengan contoh ini. Meskipun kita bekerja secara individu bukan dengan pemerintahan, kita bekerja kepada seorang pencuri, itu sah-sah saja secara syariatnya, secara fikihnya, asalkan kita tidak jelas uang yang diberikan kepada kita hasil dari pencurian, itu boleh, masih boleh. Terkecuali kalau sudah jelas, sudah jelas yang diberikan kepada kita adalah hasil dari pencurian, itu menjadi haram. Tetapi kalau yang diberikan kepada kita tidak jelas apakah itu hasil pencurian atau apakah itu dari hasil yang lain bukan mencuri, itu masih boleh. Itu contohnya diantaranya seperti itu. Ya PNS ya umumnya seperti itu. Biasanya adalah entah itu ustadz ataupun istilah orang yang masih berpegang teguh terhadap agama, kita menyikapi gaji PNS itu masih seperti itu ya. Jadi belum kemudian langsung wah itu haram. Meskipun yang kembali lagi adalah orang yang lebih hati-hati, orang yang kajiannya ke tasawuf menghindar dari masalah yang seperti itu. Tetapi secara umumnya adalah masih belum dikategorikan suatu keharaman karena masih ada ihtimal yang halalnya. Yang kedua, kemudian kaitannya dengan masalah banknya. Banknya itu adalah karena itu sudah menjadi suatu ketentuan baku yang tidak bisa ditentang, maka fikihnya adalah ad-darurah tubihul mahdura. Sesuatu yang sudah darurat ya boleh dilakukan meskipun itu bertentangan dengan syariat. Satu lagi juga berdasarkan masalah koperasi, karena di setiap instansi itu pasti mempunyai koperasi untuk pegawainya. Itu kan adalah modal bersama untuk bersama. Namun dalam hal ini kan terdapat sifat pinjamnya di situ dan dari anggota. Namun dari anggota itu kalau pinjam itu tetap berbunga. Nah, kira-kira penegasan usaha koperasi ini, ya tadi saya tanya modal malam itu mantap. Terima kasih. Jadi kalau koperasinya adalah masih ada simpan pinjam dengan bunga, ya tetap hukumnya haram Pak ya. Jelas haram meskipun itu milik bersama. Dan dalam meskipun itu milik bersama untuk kebersamaan tetap sistemnya itu adalah menjadi riba. Kalau riba ya hukumnya haram. Makanya sebaiknya adalah seandainya sudah jelas itu milik bersama, tidak perlu pakai bunga yang ditentukan. Tetapi mungkin kalau istilahnya disiasati supaya itu adalah sesuai dengan aturan agamanya adalah hanya diberi kode ahsanu qardon gitu. Itu boleh. Dan memang jangan diperintahkan. Di dalam hukum syariat agama Islam adalah ketika kita berhutang itu sunnatnya ketika mengembalikan dilebihi ahsanu qardon. Tetapi kalau ditentukan harus ada lebihan, ini menjadi riba. Tetapi kalau anjuran sebaiknya dilebihi, ini malah memang agama menganjurkan demikian. Statusnya tetap yang sifat pinjam ini diharapkan. Iya, karena sudah ada ketetapan bunganya sekian, bunganya sekian. Nah, itu yang menjadi riba. Bagi koperasi itu besarnya. Bagi Pak Pinjam. Terima kasih. Maaf semuanya. Baik, kemudian ada pertanyaan Ibu Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Tanya Pak Yai, ada tukang yang mengerjakan rumah orang tua. Orang tua menanyakan tentang upah dari tukang tersebut. Bilangnya amanlah dengan tetangga sendiri. Tetapi setelah pekerjaannya selesai, tukang tersebut meminta upahnya besar, lebih dari pasaran. Apa hukumnya Pak Yai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi secara fikih ketika belum ada suatu ketentuan baku, maka sebenarnya kembalinya kepada uruf.
Kaitannya dengan harga berarti saman misil ya. Jadi kalau di atas saman misil ya tidak boleh semestinya, terkecuali kalau kesepakatan awal. Kalau ada kesepakatan awal, seandainya lebih dari harga standar tidak ada masalah kalau ada kesepakatan awal. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan dari awal, seperti tadi adalah gambarannya, maka kembalinya kepada harga standar. Lebih dari harga standar hukumnya haram ya. Jadi kalau memang tidak ada kesepakatan, maka kembalinya kepada harga standar umumnya. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan dari awal, meskipun di atas harga standar tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bagi bertanya pertama mengenai nasihat ini ya dibilang semuanya juga, karena tidak ada mungkin orang awam itu yang bersih. Artinya dari awal, dari akhir, dan apa yang rusak, apa yang bisa mencari sendiri itu semuanya bersih. Itu artinya halal semua itu. Dan yang pertama yang saya pertanyakan, bagaimana apa yang telah kita beri kepada anak atau yang telah kita makan itu yang ada unsur keharamannya, bagaimana mengatasinya? Ini artinya setelah kita beri ya, kita menyadari itu kan, menyadari bagaimana apakah dengan kita bertobat, apakah dengan cukup istighfar, apakah kita mohon ampun kepada Allah supaya masuk akal itu. Itu yang pertama kalian. Yang kedua masalah kita menjual barang mewah kalian. Contohnya kita menjual emas, ataukah kita menjual rumah, ataukah menjual motor dan sebagainya, atau mobil. Itu kalau kita pikir-pikir berlipat-lipat, artinya keuntungannya Pak ya. Misalnya kita beli motor 5 juta, kita jual 10 juta atau 7 juta dan sebagainya. Atau kita beli emas misalnya 1,5. Kita tunggu ya harga emas itu mahal gitu, baru kita jual. Nah itu bagaimana konsepnya Pak ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, secara umum semuanya ya, tidak hanya masalah perut, tapi setiap kemaksiatan ya pada dasarnya ya solusinya jangan taubat. Tidak hanya masalah perut saja, masalah apapun kemaksiatan ya solusinya ya taubat. Yang penting kita taubat dengan taubatan nasuha. Dan ketika sudah taubatan nasuha itu sendiri, kita tetap harus mempunyai dua sifat orang mukmin yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama roja, tetapi juga khauf. Ya, kita roja, tetapi juga harus khauf. Tidak boleh sampai aman ataupun kunut. Jadi adalah ketika kita sudah tobat, kemudian kita tetap harus berharap kita mendapatkan ampunan, tetapi juga harus takut sekiranya tidak diampuni. Kita berharap mendapatkan ampunan, tapi juga harus takut kalau tidak diampuni gimana. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak boleh, wah tidak mungkin diampuni, ini juga tidak boleh. Kemudian kita, wah pasti diampuni, sudah aman, juga tidak boleh. Itu orang mukmin harus demikian. Ya. Jadi setiap suatu kemaksiatan maka kita wajib tobati. Kemudian ketika tobat adalah kita harus menyeimbangkan antara sifat roja dan khauf, berharap mendapatkan ampunan, tetapi juga harus takut kalau sekiranya tidak terampuni. Ya. Ambil keuntungan lebih. Yang kami tahu secara fikih sebenarnya adalah yang haram itu keuntungan tidak ditentukan oleh prosentase itu sendiri. Di dalam fikih tidak ada ketentuan baku prosentase maksimal kita mengambil suatu keuntungan. Cuma yang kami tahu adalah yang diharamkan itu ikhtikar. Ikhtikar itu adalah menimbun barang pokok, makanan pokok,
Dalam makanan pokok kita borong waktu barang itu sulit, kemudian ditimbun, setelah sangat langka kemudian dijual dengan harga yang sangat melambung. Nah, ini yang haram. Tetapi kalau bukan barang pokok, maka dijual dengan mahal pun tidak ada masalah. Suatu contoh misalkan emas kan bukan barang pokok ya. Kita beli emas, kemudian nanti kalau pas emas begitu sangat mahal baru dijual, tidak ada masalah. Jadi yang ada adalah barang pokok, sesuatu kebutuhan pokok dibeli ketika waktu itu sudah mahal, kemudian ditimbun, dikeluarkan dengan harga yang begitu sangat tinggi, yaitu yang tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kalau sekarang ini banyak tentang asuransi. Asuransi ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, sampai negara pun ada asuransi rumah pun ada asuransi. Nah, kira-kira dari pandangan Islam, asuransi itu punya apa? Halalkah, haramkah, pokoknya. Terima kasih. Kami tidak berani menjawab itu haram, Pak ya. Tapi yang jelas tidak sesuai dengan syariat. Yang jelas adalah asuransi itu tidak ada ketentuan muamalah syariat seperti asuransi, itu tidak ada. Makanya ulama-ulama dulu yang kami tahu, ataupun istilah guru-guru kami yang kami tahu adalah beliau tidak berani mengatakan itu haram, tetapi beliau selalu mengatakan adalah sekiranya bisa dihindari sebaiknya dihindari. Karena tidak sesuai dengan syariat. Jadi ini kami pernah ada suatu gambaran bagus. Sebenarnya dulu ketika suatu contoh misalnya sekarang BPJS, Pak ya. Kita contohkan BPJS. Sebenarnya adalah BPJS itu polanya dulu pernah digagas oleh NU waktu Gus Dur menjadi presiden, yaitu dengan istilah Kartanu, kartu tanda NU, persis prakteknya dengan BPJS. Tetapi ditolak oleh kalangan ulama-ulama pesantren, akhirnya tidak jadi. Jadi kami tidak berani menjawab itu haram dan tidaknya, tetapi yang jelas adalah tidak sesuai dengan aturan syariat. Saat itu kan sekarang ada juga muncul aturan syariah, dan kalau itu ada prudensial bisa syariah, hukumnya gimana juga ya Ustaz? Terima kasih. Apa bang? No, asuransi syariah. Terima kasih. Jadi itu kembali lagi tadi, Pak ya. Sama dengan isinya bank tadi. Bank ada bank konvensional, ada bank syariah. Asuransi juga demikian. Asuransi konvensional, asuransi syariah. Itu adalah istilah. Dan kembali lagi kalau dikejar, ulama selalu menjadi suatu khilafiyah. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak gitu ya. Ya sama dengan bank. Bank syariah pun adalah ya sebagian ulama yang mengatakan itu boleh. Tetapi ya tidak sedikit ulama-ulama yang tetap mengatakan tetap haram itu. Sama dengan itu. Begini Pak Yai, saya sih agak penasaran dengan keterangan Pak Yai tadi ya kan. Mungkin itu memang ya seperti yang kita sepakat nanti masalah perkara purawan sekali ya kan. Gak ada kita yang merasa tidak suci gitu, ya kan. Cuma tadi saya tangkap dari bicara Pak Yai, kalau masalah upah ya kan, masalah upah tukang tadi ya kan, tertarik dengan pertanyaan ibu. Yang penting ada kesepakatan, ya kan? Kan tidak ada batas upahnya gitu. Pak Yai tadi bilang begitu. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau upah harus kesepakatan. Terus kalau kita
makelar segala macam, kalau kesepakatannya dia mau ngasih sekian persen, bagaimana Pak ya? Itu kan kesepakatan juga. Artinya tidak saling merugikan, artinya dia ikhlas. Nah, itu yang jadi saya tanda tanya, maksudnya ya saya jujur aja Pak ya, kalau saya bertanya di sini agak jelas karena saya sering bergerak di bidang ini gitu, jujur aja gitu. Jadi saya sering bergerak di bidang ini, tapi saya pengen yang benar-benar sah gitu. Artinya makanya saya bilang tadi banyak peraturan sama-sama karena punya kepentingan. Contohnya fatwa MUI ada, tapi Pak Yaya bilang secara syariat tidak ada. Kenapa ada? Apa karena kepentingan? Apa bagaimana gitu? Itu yang maksud jadi bingung saya gitu. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih. Jadi bedanya tadi makelar dengan pekerja. Kalau pekerja itu secara syariat jelas, kan? Jelas adalah muamalahnya adalah muamalah pekerja. Pekerja adalah menjual jasa pekerjaan itu sendiri. Sedangkan makelar itu adalah memang diistilahkan ya jenis jasa. Tetapi secara lahiriahnya adalah tidak sampai ke arah situ. Jadi ke arah situ. Iya, tadi. Kalau suatu pekerja kan sudah jelas dia bekerja. Dia bekerja, dia mengeluarkan jenis tenaga untuk itu sendiri. Jadi itu yang menjadikan, dan memang kaitannya dengan masalah makelar itu pernah terjadi pada zaman Nabi, kemudian Nabi melarangnya, gitu Pak ya. Lain dengan pekerja, jelas kalau pekerja. Waktu zaman dahulu ada praktek-praktek yang seperti makelar, kemudian ditegaskan oleh Nabi. Pada zaman dahulu adalah orang-orang Badui itu adalah orang yang mempunyai barang. Tetapi karena orang Badui ya istilahnya ya orang kolot lah gitu. Orang yang tidak pengalaman, ketika mau masuk ke kota itu dicegat oleh preman-preman kota. Tidak boleh membawa barang ke dalam kota. Akhirnya dibawa oleh para preman-preman itu sendiri. Kemudian yang menjual ya preman. Nah, yang menjual itu adalah ya preman-preman itu sendiri. Kemudian akhirnya Nabi mensabdakan dalam sebuah hadis adalah apabila sang pemilik bertemu dengan pembeli maka boleh meneruskan jual beli tersebut dan boleh membatalkannya. Itulah akhirnya tadi makelar itu disikapi oleh para ulama tidak boleh. Gitu ya. Dan masih ada Pak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Pak Kiai. Dulu saya adalah mantan pegawai bank. Dari saya itu sebenarnya itu arah kaya. Alhamdulillah saya sudah tinggalkan. Cuma yang masih jadi menemukan selama saya makan gaji riba itu segala suatu kebutuhan untuk rumah tangga saya kan dari hasil gaji itu, termasuk salah satunya untuk mempekerjakan anak saya sendiri. Itu gimana itu bagusnya Pak Kiai? Apakah TKH itu sah atau bagaimana? Mohon petunjuk Pak Kiai. Hakikat dari atas. Terima kasih. Jadi kaitannya dan kembali tadi Pak ya, secara umum tidak hanya masalah perut, tidak ada masalah rezeki, tetapi solusi semua permasalahan kemaksiatan. Kalau kita mengatakan kemaksiatan atau keharaman, ya tadi adalah tobat. Nah, ketika sesuatu itu tobat dan seandainya tobat itu nanti diterima oleh Allah, semua permasalahan pun tidak hilang. Itu kaidah sunatullahnya demikian Pak ya. Makanya sampai ada ungkapannya adalah la kabiro tamal istighfar wala sohiro tamal isror, ya. Dosa tidak ada, dosa kecil tidak dianggap itu dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Dosa besar itu tidak ada anggapan dosa itu besar kalau memang sudah ditobati dengan taubatan nasuha. Jadi kaitannya seperti itu Pak ya. Jadi adalah wala sohiro tamal isror wala kabiro tamal istighfar. Ungkapan ulama adalah dengan pepatah demikian. Dosa kecil, meskipun itu dosa kecil, kalau dilakukan terus menerus, ya dampaknya begitu sangat bahaya.
dosa itu sangat besar secara syariatnya, tetapi kalau ditobati dengan taubatan nasuha ya tidak ada masalah. Tetapi tidak boleh merasa aman tadi loh Pak ya. Maksudnya secara sunnatullahnya, kalau orang itu punya dosa besar ditobati dengan taubatan nasuha, kalau tobatnya ini diterima maka tidak ada masalah dengan dosa besar itu sendiri. Jadi intinya demikian Pak ya. Jadi istilah fikih gini Pak. Ini fikih kaitannya dengan masalah apa dan aturan secara lahiriahnya. Aturan lahiriahnya adalah tobat itu diterima atau tobat itu dikatakan nasuha, itu ada beberapa masalah pokok yang harus diterapkan. Yang pertama adalah an-nadam. Di dalam hati merasa sangat menyesal dengan terjadinya dosa. Kalau belum ada penyesalan, meskipun astagfirullahaladzim belum dikatakan tobat, baru minta ampun, tetapi belum tobat. Tobat ketika di dalam hati sudah ada perasaan menyesal. Kalau belum ada perasaan menyesal berarti belum tobat. Kemudian adalah meninggalkan dosa itu jelas. Kemudian yang ketiga adalah al-azam alla ya'uda. Di dalam hati terbesit tidak akan mengulangi lagi. Ketika dia waktu tobat, maka terbesit di dalam hati tidak akan mengulangi lagi, atau dengan istilah bahasa Jawa kapok. Sebab pokoknya kapok. Orang yang kapok kan belum tentu kemudian tidak terulang. Gitu. Ya bisa jadi terulang. Tetapi ketika dia merasa kapok, waktu itu adalah begitu sangat takutnya untuk melakukanlah lagi. Ya, apakah ketika kita tobat itu sudah mempunyai perasaan seperti itu atau belum? Nah, itu yang perlu dikaji. Kalau akikah itu perlu diulang nggak? Ya boleh saja, bisa jadi ya. Kalau memang jelek kita meyakini bahwa dulunya itu adalah. Tetapi kalau akikah kan gini Pak ya. Akikah itu adalah ketika anak itu sudah balik, semestinya orang tua sudah tidak ada perintah lagi untuk mengakikahi anaknya. Tetapi anak itu boleh mengakikahi diri. Ini secara fikih ya. Jadi ketika anak itu sudah menginjak usia balik, sebenarnya orang tua sudah tidak ada perintah, tidak diperintahkan lagi untuk mengakikahi anaknya kalau sudah balik. Nah, kemudian berpindah anak itu kalau punya rezeki boleh mengakikahi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Kiai, semua yang kita makan itu harus halal. Ada satu contoh, itu di apotek Cina itu tak ada label halal. Kita tidak tahu itu bahan yang dipakai. Itu obatnya pakai Pak Kiai. Itu apa boleh kita makan? Terima kasih. Jadi secara umum ketika kita tidak jelas bahwa itu halal dan haramnya, maka kondisional tempat itu adalah menjadi bajinah gitu Pak ya. Menjadi bajinah. Suatu contoh misalkan Indonesia ada kondisionalnya orang mayoritas muslim. Ketika sesuatu itu tidak ada label halal dan haramnya, maka ya urufnya ya halal, karena secara umum orang itu adalah muslim. Lain kalau tidak ada label halal dan halalnya dan kita mendapatkannya di tempat orang-orang kafir, nah, maka kembalinya adalah itu ke haram. Jadi mungkin ada seperti itu Pak ya. Jadi kalau memang tidak ada jelas maka adalah kondisional tempat itulah yang akan mengarahkan ke hukum itu sendiri. Gitu ya. Tapi satu lagi Pak ya, sedangkan kita tahu mungkin bahan-bahan yang di dalam itu bukan halal Pak ya, tapi kalau pakai itu harus dahului Pak ya. Gimana kita dahului? Kandungannya tuh kita tahu halal. Kalau kita sudah jelas bahwa itu ada haramnya, ya hukumnya menjadi haram ya. Jadi tadi kembali lagi adalah semestinya adalah ketentuan halal dan haramnya tidak serta-merta dengan label itu sendiri. Tidak serta-merta dengan label yang diberikan oleh MUI. Meskipun itu seandainya dilabeli oleh MUI itu halal, tetapi kalau kita tahu bahwa itu kandungannya jelas-jelas dari yang haram, ya kita tetap hukumnya haram, Pak ya.
Begitu juga seandainya itu dilabeli haram, tetapi jelas-jelas kita tahu prosesnya adalah semuanya dari yang halal, ya tetap halal. Itu ya. Masih ada apa? Sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Pak Yai, saya ingin bertanya masalah orang kerja ini termasuk riba atau gimana? Yang bekerja itu kan makan gaji kan dari tukang penumpang semua. Nah, yang kedua Pak Yai, apa aja pekerjaan kita di muka bumi ini tidak ya riba atau dosa? Mohon petunjuk Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi yang mungkin kembali lagi pada tadi Pak ya. Kalau yang jelas istilah kerjaan kita itu adalah halal secara syariatnya. Kemudian yang kita dapatkan itu yang membayar kita tidak jelas halal dan haramnya, ya sudah kita mengikuti yang halal tadi. Istilahnya subhat minimal ya. Ya. Jadi kalau memang istilahnya tidak jelas. Tapi kalau istilahnya memang tadi adalah kita mempunyai apa istilahnya ghirah atau mempunyai himmah yang begitu kuat, terus pokoknya ingin halal yang murni, ya sebaiknya di kebun menanam sendiri, teman-teman sendiri. Itu benar-benar halalan thayyibah. Ya kan memang itu. Ini sudah menjadi sunnatullah Pak ya. Pokoknya sudah menjadi sunnatullah. Akhir zaman itu adalah manusia sulit untuk terhindar dari riba. Jadi di antaranya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda sudah dekatnya kiamat adalah ketika umat Muhammad sudah sangat sulit menghindari riba. Itu sudah menjadi sunnatullah, tidak bisa dihindari. Satu lagi. Terakhir ini masalah ini barang ini tidak dimakan tapi tidak diminum tapi itu kebiasaan. Nah, contohnya rokok Pak Yai. Sama ini. Ya menurut Pak Yai hukumnya macam apa Pak Yai? Dia udah kalau kita tinggal di pasar Terima kasih. Terima kasih. Jadi hukum rokok itu bisa menjadi hukum individu seseorang Pak ya. Jadi kaitannya dengan ini. Asal mulanya tetap hukum rokok asal bakunya adalah makruh. Hukum baku asal mulanya tetap makruh. Tetapi kalau sekiranya sudah sangat jelas rokok itu sangat membahayakan dirinya dengan jelas selahiriannya, makanya menjadi haram. Akan menjadi suatu keharaman. Kemudian kalau rokok itu adalah bisa memotivasi dia untuk melakukan yang wajib, kalau dia tidak merokok kewajiban itu terabaikan ataupun sulit untuk didapatkan, bisa jadi malah menjadi makanya individu kembali lagi ada karena hukum rokok tidak bisa Makanya kami pun sebenarnya kami tidak sependapat rokok itu hukumnya orang NU, kami juga tidak sependapat. Saya orang NU, saya tidak merokok. Jadi adalah hukum rokok haram bagi orang Muhammadiyah, kemudian boleh untuk orang NU, kami tidak sependapat. Jadi individu perorangan ya. Ya, kaitannya elat yang menyertai hukum itulah bagi orang itulah yang menentukan hukumnya. Sama dengan nikah. Cuma kalau nikah itu hukumnya sunat asal bakunya, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, gitu Pak ya. Ya, kemudian kalau merokok adalah hukum bakunya makruh, ya tetap saja bisa menjadi haram, bisa menjadi sunat. Jadi itu adalah sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, juga tidak perlu dijadikan suatu ya. Kami malah tidak sereknya dalam pandangan kami sendiri adalah kita takut terjebak dengan permainan atau mempermainkan suatu hukum itu ya. Oke.
DP itu dibayarnya lunas Pak Kiai. Nah dalam pembayaran lunas itu kan ada keuntungan saya Pak Kiai. Itu boleh nggak saya pakai DP itu Pak Kiai? Sementara pekerjaan belum saya kerjakan Pak Kiai. Mohon penjelasannya Pak Kiai. DP boleh tidak DP itu dipakai sebelum kerjanya selesai? Terima kasih. Sah-sah saja, boleh-boleh saja Pak. Sama dengan suatu contoh ini, orang kontrak. Ini ada fikih, istilahnya dalam hukum fikih itu ada. Istilahnya seandainya orang itu kontrak, kemudian dia membayar pada awal, padahal kan belum dijalankan, belum dipakai istilahnya. Jadi dia boleh dipakai. Cuma nanti adalah seandainya di dalam perjalanan itu kok batal, maka nanti adalah menghitung persentase dan lebih hisabi. Setelah kita kalau pakai itu kan dilakukan oleh telah ditentukan oleh Allah pakai. Ada antara orang malas dengan orang yang rajin bekerja itu kan beda pakai gitu kan. Nah, yang orang malas ini kan dia mengadakan amalan pakai gitu kan, amalan baca selawat atau sholat duha lah pakai. Dengan itu dia rezekinya murah pakai. Kalau dia berdasarkan kita rezekinya murah itu termasuk maksiatnya bukan pakai. Terima kasih. Jadi ini akidah Pak ya sebenarnya. Yang kami sampaikan akidah. Di antara masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tadi ajal itu jelas takdir yang tidak mungkin berubah. Rizki ya. Kemudian yang diyakini lagi adalah jodoh misalkan ya. Itu adalah bagian-bagian takdir yang tidak mungkin berubah. Kemudian kaitannya dengan masalah rizki, penyikapannya itu bukannya masalah tambah ataupun sedikit. Begitu juga negatif positifnya itu bukan tambah ataupun berkurang, tetapi adalah lapang atau sempit. Ya. Lapang atau sempit ini ya masalah rizki. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, rizki itu dilapangkan. Tetapi kalau istilahnya kita jauh dari Allah, rizki itu disempitkan, bukan dikurangi, bukan. Ya. Permasalahannya mungkin seperti itu. Maka kemudian ketika seandainya ada orang sholat duha, apakah nanti rizkinya itu ditambah oleh Allah? Ya tidak. Rizkinya tetap segitu-segitu saja lah. Cuma bisa jadi rizki itu menjadi lapang. Misalkan suatu contoh adalah rizkinya itu 500.000 misalkan ya. Misalkan 500.000, ya sudah tetap 500.000. Cuma bisa jadi kebutuhannya dihilangkan oleh Allah sehingga menjadi lapang. Tapi kalau orang itu jauh dari Allah adalah rizkinya 500.000, ya tetap 500.000. Tetapi kebutuhannya bisa jadi macam-macam sehingga menjadi sempit. Jadi mungkin itu Pak ya. Apa? Maksiat hati? Ya enggak, itu bagian dari perintah. Ya. Maksiatnya hati kaitannya rezeki adalah ketika kita tidak menerima, tidak merasa rela dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Baik, Bapak Ibu saya contoh lain yang kalau lain ada di versi coba ada jalanan ada Pak Ibu oke coba jalan yang banyak sok pertanyaan saya Pak. Mohon maaf sebelum Pak ya. Memang kalau tadi kan kita agak kencang untuk membahas masalah perut. Soalnya mungkin sampai pagi saya rasa masih seru gitu ya. Jadi pertanyaan saya ini tidak agak lari dari koridor pengajian kita malam ini. Tapi bagi saya ini penting juga. Pertanyaan ini cuma butuh satu jawaban dari Pak Yai. Ya. Jadi Pak Yai, sering terjadi masalah sholat berjamaah, ya kan? Kita terlambat nih, terlambat satu rakaat, ya kan? Terlambat satu rakaat, terus ikut tahiyat pendek, ya kan? Terus yang selanjutnya kan tahiyat akhir orang yang biasa. Yang kita terlambat, apakah baca tahiyat pendek juga atau diam saja? Kalau saya kita baca berarti 3 kali kita baca tahiyat. Itu yang saya tanyakan. Maksudnya apakah kita diam atau kita itu juga baca tahiyat sama pendek?
Kalau berada berarti itu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ketika kita sholat dalam keadaan masih ada imamnya, ya sudah pokoknya kita mengikuti imam, gitu Pak ya. Jadi selagi kita masih ada imamnya di depan, kita sholat ya sudah pokoknya mengikuti imam. Nanti masalah tahiyat itu nanti jadi 3 kali, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sama dengan suatu contoh misalkan sholat maghrib, sholat maghrib, sholatnya hanya 3 rakaat, kemudian juga tahiyatnya. Apabila ketinggalan 1 rakaat kan ya tidak masalah. Karena yang 2 ini adalah kita wajib mengikuti imam. Yang 1 adalah meneruskan bagaimana tata cara sholat kita sendiri, gitu ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Masih Pak? Pak Nuradi. Nah, Nuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya bagi semoga kita hadir di sini selalu dapat aman dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beri kesehatan, terhindar dari segala wabah. Ini bagian kalau yang dari maksiat perut ini sangat menikmati karena proses keseharian kita itu di negara kita ini semua kegiatan transaksi itu tidak berdasarkan syariat kita. Jadi asal rezeki yang kita dapat itu banyak yang tidak terkontrol dengan kita. Tapi pertanyaan saya ingin bagi kalau misalnya ada saudara kita tadi yang bertanya bahwa dia pernah kerja di bank, sekarang tidak kerja lagi, dia masih terngiang-ngiang apa yang sudah dilakukannya itu karena terkait maksiat. Itu pun yang sudah dilakukan masih kita merasa sangat-sangat berdosa itu. Dimana kalau misalnya yang kita lakukan yang sekarang ini kita sudah tahu bahwa itu maksiat, tapi terpaksa kita lakukan juga, terpaksa kita lakukan juga kita karena memang itulah kondisi yang terjadi gitu dengan kita. Nah, terus antisipasinya gimana tuh bagian supaya kita ini bisa lolos gitu. Bapak sekali terus urusan itu. Mohon pencerahannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini wawasan Pak ya. Kami bukan memberi solusi, tapi mari kita bersharing lah. Jadi istilahnya gini. Mu'assir itu secara hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'assir ini akidah, mu'assir yang bisa memberi akibat itu pada dasarnya adalah hanya mutlak Allah. Kemudian ketika Allah membuat akibat itu bisa jadi dengan jalan hukum sebab musabab, tetapi juga bisa dengan pokoknya ketentuan Allah kun fayakun. Ya. Jadi mungkin itu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah bekerja juga demikian. Nah, tadi kami sampaikan adalah rezeki itu adalah merupakan ketentuan Allah dan sudah menjadi ketentuan Allah. Adalah yang tidak mungkin berkurang juga tidak mungkin bertambah. Nah, cuma umumnya kita masih terlalu terikat dengan hukum sababiyah. Kita menganggap rezeki itu kalau tidak bekerja tidak dapat. Sehingga ya itu akhirnya kita terkungkung istilahnya Pak ya. Jadi pola pikir kita ataupun adalah pikiran kita adalah akhirnya terikat dengan itu dan menganggap kalau tidak seperti itu tidak bisa.
Padahal kembali lagi tadi, kalau akidahnya sebenarnya Allah seandainya contoh misalkan memberi rezeki, Allah memberi rezeki tidak harus dengan cara kita bekerja. Bisa jadi tanpa bekerja pun Allah bisa memberi rezeki kita. Sama yang dijanjikan oleh Allah adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dan lain sebagainya. Jadi mungkin diantaranya seperti itu. Makanya istilahnya ketentuannya lagi adalah ketika orang itu sudah benar-benar dijaga oleh Allah, mempunyai keimanan yang begitu sangat kuat, ya dia tidak melihat kondisional hukum sababiyah lagi. Terus pokoknya dia mengikuti keyakinannya, terus pokoknya menentang arus itu. Ya. Jadi makanya tadi adalah cuma istilahnya kan ada orang itu makomnya memang imannya begitu sangat kuat sehingga dia pun begitu tegar menentang hukum arus ataupun hukum sebab musabab. Tetapi juga ada orang yang istilahnya memang dalam kategori imannya begitu masih lemah. Ketika iman itu masih lemah adalah kondisinya fikih itu menggambarkan tadi. Ketika memang dianggapnya sudah ad-darurah tubihul mahdurah. Kalau dia menganggapnya itu sudah darurat, kalau tidak seperti itu tidak bisa, ya apa boleh buat. Coba kembali lagi adalah kondisi-kondisi seperti itu adalah tidak bisa dipaksakan dari seorang per seorang. Tadi adalah kekuatan keimanan orang itu masing-masing. Alhamdulillah malam hari ini setelah selesai melaksanakan kajian terkait wasiat terus, insyaallah seluruh rangkaian acara kita ini bisa dilihat di VRM TV. Ya, jadi VRM TV setelahnya perlu subscribe. Ya, subscribe sudah 100 lebih. Dan sekali lagi seluruh rangkaian acara kita bisa dilihat di VRM TV. Insyaallah perlu subscribe. Kemudian setelah kajian ini nanti insyaallah panitia dan pengusaha ini akan makan malam. Nanti kita sama-sama makan malam di saudara kita. Dan untuk barokahnya acara malam ini insyaallah pertemuan setiap hari menurutnya dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karim wa adina sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fi ta'wil wa faqihna fi din. Allahumma ij'alna jalla auladana waj'al talabidana waj'al dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhairi wa tughyan. Allahumma hadina wa ya siratal mustaqim sadal istiqamati wa taufiq sadal ikhlas wa taslim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arzuqna wa iyyaman taqwa wal istiqamata wa husnal khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.